Kasus tewasnya seorang bocah di Pontianak bernama Ahmad Nizam di tangan ibu sambungnya, IF, viral di media sosial. Peristiwa tragis ini menjadi sorotan setelah tubuh Nizam ditemukan dalam keadaan mengenaskan pada Kamis 23 Agustus 2024 malam. Sebelum meninggal, Nizam diduga mengalami berbagai bentuk penyiksaan oleh ibu sambungnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bocah malang tersebut sempat dibiarkan di luar rumah saat hujan deras, tanpa diberi makan hingga akhirnya tubuhnya lemas. Jasad Nizam yang berada dalam kantong plastik sampah ditemukan di Kamis 23 Agustus 2024 malam. Dilansir dari tribunjateng.com, berikut kronologi meninggalnya anak laki-laki berusia 6 tahun ini. Saat itu, hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nizam dihukum karena pulang sekolah dalam keadaan basah. IF, ibu sambungnya mengunci Nizam di halaman belakang rumah, membiarkannya kehujanan sepanjang malam tanpa makanan atau perlindungan. Keesokan harinya, pada Selasa 20 Agustus, IF melihat korban di halaman belakang rumah dalam keadaan lemas. Sang ibu tiri membawa Nizam masuk ke rumah dan menyuruhnya mandi. Namun, karena tidak sabar melihat kondisi Nizam yang lemah dan berjalan terhuyung-huyung, IF mendorongnya hingga terjatuh di depan kamar mandi, membuat kepala Nizam terbentur ubin. Setelah itu, Nizam hanya diberi minum dan duduk di ruang TV, sementara IF terus memarahi bocah tersebut. Kondisi Nizam semakin memburuk, ia kesulitan bernapas dan akhirnya lemas. Meski begitu, IF sempat mencoba memberikan bantuan pernapasan. Nizam akhirnya meninggal dunia. Panik, IF membungkus jasad Nizam dengan beberapa lapis plastik sampah dan memasukkannya ke dalam karung. Tubuh Nizam kemudian disembunyikan di celah antara dinding rumah mereka dan rumah tetangga. Kasus ini terungkap ketika ayah kandung Nizam yang sebelumnya melaporkan anaknya hilang pada Rabu 20 Agustus 2024 mencium bau menyengat dari sekitar rumah pada Kamis malam. Setelah melakukan pencarian, ia menemukan jasad anaknya terbungkus plastik dalam kondisi tidak bernyawa di samping rumah. Dan tentunya, kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Kasus ini memang sangat menyedihkan dan mengundang perhatian publik. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya kasus seperti ini. Yang pertama, dinamika keluarga yang kompleks. Keluarga tiri seringkali memiliki dinamika yang kompleks. Ketidakharmonisan antara anak tiri dan ibu tiri, ditambah dengan tekanan sosial dan ekonomi, bisa memicu tindakan kekerasan. Yang kedua, adanya kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, seperti tetangga atau pihak sekolah, dapat membuat kasus penganiayaan tersebut berlarut-larut tanpa terdeteksi. Penyebab ketiga ada profil psikologis pelaku. Pelaku penganiayaan seringkali memiliki gangguan psikologis tertentu yang membuat mereka kesulitan mengendalikan emosi dan agresivitas. Kurangnya pengetahuan mengenai pengasuhan anak yang baik dapat menyebabkan orang tua, termasuk ibu tiri, menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus serupa terulang? Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, tanda-tanda penganiayaan, dan pentingnya melaporkan kasus yang mencurigakan. Solusi kedua ada penguatan sistem. Penguatan sistem perlindungan anak. Memperkuat sistem perlindungan anak termasuk layanan konseling, dukungan hukum, dan tempat penampungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Berikutnya adalah pendidikan parenting. Memberikan pendidikan parenting yang komprehensif kepada orang tua, terutama bagi keluarga baru atau keluarga yang memiliki anak tiri. Selanjutnya ada kolaborasi antar lembaga. Meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga seperti keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Informasi ini tentunya bersifat umum dan tidak dapat menggantikan nasihat profesional. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan, segera laporkan ke pihak yang berwajib atau lembaga perlindungan anak. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, share, subscribe video ini untuk terus update fakta-fakta menarik lain.